sama Rizka dari PSW Antasari Hotel. Mau kenal lebih dekat dengan sahabat-sahabat PSW kita? Nonton yuk! Hai, saya Hera Handayani. Hari Jumat 9 Oktober saya akan diajak ngobrol oleh PSW Antasari Hotel di IG Live-nya. Kita akan ngobrol macam-macam, ngalor ngidul seputar passion, kerjaan. Pokoknya it's never too late to find your passion. See you. Selamat sore, saya Rizka dari PSW Antasari Hotel. Wah, sore ini kayaknya ini nih, apa namanya, udah aura-aura weekend ya. Biasanya ya kalau udah Jumat sore pasti pikirannya udah mau leye-leye, mau melakukan aktivitas yang seru-seru di rumah. Ada yang mau masak, ada yang mau olahraga, ada yang mau main sama anak, ada yang mau tidur aja seperti saya ya, atau nonton TV puas-puasin. Kalau mau masak atau mau makan bebas, udah weekend apa. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita lagi mau ngobrol seru nih. Judulnya hari ini provokatif banget nih, mendadak bisa karena terpaksa. Terus bisa apa ya? Bisa apa nih mendadak bisa joget dangdut, mendadak bisa joget K-pop atau apa, nggak tahu. Kita harus tanya sama tamu sahabat PSN kita hari ini, Hera Handayani. Hera, udah di sini belum ya? Oh udah nih, aku bisa coba sama Hera. Selamat sore, Bu Hera. Bu Masih Hera, nggak, masih nggak ada kawan. Kenapa ya? aduh, coba ya Aduh, kita coba gue live dulu kenapa ya. kita? Iya, nggak apa-apa. Silakan kita tunggu. Nggak apa-apa nih. Tadi kita udah nyoba nih ya sekali nih. Tadi belum berhasil juga. Emang ini apa namanya, hidup di zaman serba digital juga tergantung sama teknologi loh, sahabat PSW. Kadang tuh lagi kurang bagus, misalnya koneksinya. Kalau sekarang nih kebetulan lagi mendung, lagi agak mendung-mendung. Jadi mungkin nggak tahu ya, ada pengaruhnya nggak tuh buat sahabat PSW yang lebih ngerti teknologi, ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya koneksi internet kalau lagi mendung? Harusnya sih, tapi kalau mendung itu lebih terkoneksi sama suasana hati, sama suasana perut ya. Biasanya nih kalau udah mendung-mendung kayak gini, suasana hati agak melo-melo gimana gitu ya. Kalau suasana perut pastinya lapar, apalagi udah jam 4 sore. Jam 4 sore tuh biasanya waktunya ngemil-ngemil ya. Nih saya udah disediain teh sore-sore. Sahabat PSW mau ngemil apa jam segini? Biasanya kalau sore-sore gini enaknya nih makanan-makanan atau snack-snack yang memang teman-teman teh atau ngopi. Atau mau lebih hardcore lagi, makan bakso, siomay, pempek, boleh. Keluarin tuh semua makanan di kulkas, frozen food yang apa namanya biasa tinggal telepon ya, apa namanya, delivery makanan online. Silahkan loh yang udah mulai mau menuju jam weekend. Yang diet-diet gimana? Yang diet-diet mungkin libur dulu kali ya, kan udah mau weekend ya, jadi boleh dong agak-agak sedikit melonggarkan dietnya, tapi tetap olahraga juga, jadi seimbang gitu ya. Makan banyak tapi olahraga juga, jadi tetap bisa makan enak, tetap bisa makan banyak. Aduh sahabat PSW, ini sore ini ya sebenarnya saya tuh sama Hera udah lama banget nggak ketemu, jadi sebenarnya kangen banget, pengen ngobrol, pengen tahu kabarnya gimana nih sore ini. Berhubung udah lama banget nggak ketemu dan Hera juga sibuk juga, kita mau tukar cerita hari ini. Kata Hera bisa karena terpaksa. Sebenarnya kepo sekali apa ya kebisaannya ya, soalnya kayaknya Hera ini apa sih sebenarnya yang nggak bisa. Kalau dia bilang bisa karena terpaksa, kayaknya pasti ada satu kebiasaan yang luar biasa. Kita harus tunggu dulu nih, Heranya belum terhubung, apa-apa. Tapi ya sahabat PSW ya, ternyata nih sahabat PSW kita episodenya itu sudah kalau nggak salah 30 episode. Wah, kayaknya nih harus dirayakan deh kayaknya. Karena 30 episode itu adalah perjalanan yang cukup panjang ya, dengan sahabat-sahabat PSO kita yang seru-seru loh. Nggak nyangka loh ternyata udah 30 episode aja dengan cerita-cerita yang sangat beragam. Tapi pastinya selalu punya benang merah. Pokoknya kalau yang nonton sahabat PSW, di sini kita positif only, kita seru-seru only. Pasti ada banyak oleh-oleh cerita yang inspiratif, oleh-oleh cerita yang juga bisa dicontek nih. Kita banyak nyontek nih sama tamu sahabat PSW kita. Punya jurus-jurus, punya
tips-tips yang bisa membuat kita jadinya lebih oke, kita lebih pandemi juga, kita lebih enjoy, pokoknya dilarang tidak happy, harus bahagia. Era, halo, masih nggak bisa ya gambarnya ya? Nih muncul tapi nggak ini ya, nggak gerak Nggak ya. apa. Kenapa jadi foto begini? Suara gue Jadi kedengeran foto nggak, ya? Des? Kedengeran. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja sambil nunggu si internet, siapa tahu ini ya, apa namanya, membaik gitu ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Diriku kelihatan itunya, Iya. videonya di situ. Kelihatan. Oh, ya udah, nggak Kelihatan, apa-apa. makanya kesel deh. Kenapa ini ya? Gak apa-apa. Bu Hera, apa kabar? Bu Hera sehat, damar, sae, kumaha? Baik, kumaha, Bu Baik. Mbak Desi. Kita udah Aduh, berapa saya- bulan sih nggak ketemu, astaga. Udah ribuan purnama kayaknya kita nggak ketemu ya. Kayaknya. Tapi ya, penasaran banget sebenarnya sih, mendadak bisa karena terpaksa. Ini kita kepo sekali loh, Bu Hera. Ini sebenarnya bisa apa? Oh, bisa K-pop. Oh, tadi udah ditebak nih, bisa joget dangdut atau bisa K-pop. Nanti ya kita investigasi. Sebenarnya tuh ya, gue kan sejak kenal sama lo ya lagian siapa juga yang nggak kenal sama lo gitu ya, Ibu Hera yang kondang ini punya aktivitas yang juga segudang banget. Banyak kegiatan yang lo sering lakukan juga berhubungan sama, seingat gue tuh lu tuh sering charity gitu kan, dan volunteer ya di sekolah juga kalau nggak salah deh, bener ya? Bener kan. Iya dong pastinya. Lu tuh kan tapi punya anak 3 nih ceritanya, 3 anak beranjak dewasa, kebetulan perempuan semua ya, pasti super kompak banget. Alhamdulillah, Des. Iya betul. Tapi tuh pasti ada 2 kutub selalu kan, super kompak banget yang happy, tapi super kompak banget juga dalam yang ribut ya. Ini gue mau nanya, kalau super ribut cewek-cewek, mungkin beda ya sama di rumah gue gitu ya, di rumah gue kan laki semua ya, bawa anaknya ya, lain ya ribut-ributnya ya. Tapi kalau di rumah lo cewek semua, itu super ribut ngapain sih? Kita penasaran lo berarti berempat kan di rumah ya, cewek-cewek. Iya, 4 cewek. Seru deh, sudah kayak teman. Soalnya paling kecil kan udah SMP kelas 3. Udah bareng. Gue udah paling kecil, Des. Gue kan lu tahu kan, gue kan ini. Adiknya. Terus mana awet muda lagi. Aduh, itu beneran kayak adik kakak ya sama anak-anak. Bukan anak, panggil saya teteh gitu ya, secara Betty sebenarnya kalau di foto. Mirip-mirip kayak adik kakak. Jadi gimana ributnya gimana kalau cewek-cewek? Pengen tahu. Kalau cowok pasti beda ya ribut ya. Kalau cewek tuh kalau ngomongin sesuatu, apalagi gini nih di rumah gue yang BTS Army tuh 2 anak gue, yang satu enggak. Jadi kalau lagi rame, yang satu geng Army. yang satu Tapi yang 2 tuh ngomong banget, nanti ngeliatin yang satu, udah makanya lu jadi Army aja deh, kenapa sih? Aduh, ya ampun. Ya nggak pernah, untungnya mungkin karena udah gede ya, Des ya. Nggak pernah berantem gitu, udah lewat sih. Nggak pernah berantem? Oh, udah lewat. Jadi nggak ada yang baku hantam, cakar-cakaran, jambak-jambakan gitu, lewat ya udah ya, masa itu udah. Aduh, ya ampun serunya. Tapi ya ngomong-ngomong ya cewek-cewek. Gua mau keluarin ke lo nih protective meter. Ini kita minta maaf dulu ya sama sahabat PSW ya. Ini soalnya di kamera jadi cuma ada saya sendiri ya, sahabat PSW ya. Mukanya maaf ya, tapi suaranya Hera kedengeran kan. Kita tetap bisa ngobrol, tapi mohon maaf ini jadinya mukanya Mariska aja ya, sahabat PSW. Maaf ya, ini Bu Hera kayaknya ada masalah connection, gak apa-apa ya. Gue mau keluarin protective meter. Ciela, lu kan anak cewek semua ya, pasti nih ngejagain 3 anak cewek itu lu tuh pasti lebih kejam dari FBI, CIA, agen rahasia KGB, ya nggak sih? Lu kalau sama suami gimana sih berbagi peran? Soalnya gini, ini pengalaman gue juga di rumah. Kalau kita mau jadi tadi itu ya KGB, FBI, CIA itu kan harus ada yang jadi bad guy di rumah. Ini yang istilahnya tanda kutip dijadiin bad guy, lu apa suami kalau protective meter? Aduh, Des, untungnya tuh ya anak-anak gue tuh aneh.
anomali gitu, jadi nggak usah Anomali, dijagain. kenapa? Oh, nggak Anak usah rumahan dijagain. semua. Oh, Ah, jadi di oke. rumah. Jadi enak dong kalau anak rumahan aja ya ngelihatnya cuma jarak pandang 2 meter 4 meter juga kelihatan ya, nggak usah pusing-pusing ya jadi ya. Jadi nggak susah, malah mereka kayaknya tuh yang suka ini sama gue, suka heboh sama gue sama suami gue. Oh Jadi gitu ya. terbalik. Jadi protective meter nggak usah terlalu tinggi karena kebetulan anaknya suka di rumah. Nggak apa-apa tuh. Terus mereka juga bisa jaga diri gitu ya sama konten internet. Kalau sekarang kan mungkin kita agak takut ya konten internet. Mm-mm. Gue cek-cek Mm-mm. itu pakai apa parental itu tuh safety gitu. Enggak tuh, nggak pernah Nggak ya? mencoba membuka yang gitu, enggak juga. Ya, Oh, oke. alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Tapi itu ini juga sih, maksudnya penting juga ya dilakukan. Mungkin sahabat PSW yang nonton juga setuju tuh, yang anaknya cewek juga, apapun anaknya bukan cewek ya, tetap ya namanya anak kan kita harus kontrol juga lah, random dia ngapain, ngelihat apa gitu kan. Sekarang misalnya lagi seneng suatu tontonan gitu kan, jangan sampai bener-bener lost juga ya, kita nggak tahu anak-anak ngapain ya. Tapi berarti lu enak dong, soalnya hobinya sama anak-anak BTS, jadi nggak usah dikontrol, si mama juga lihat yang sama anaknya berarti. Iya, kan Netflix ya Des ya, kadang-kadang kan ada film apa yang gitu. Gue tuh suka merhatiin loh, ini kok film udah ada yang nonton. Oh stop pada saat mau masuk filmnya udah mulai mereka perburukan apa gitu. Oh stop nih, mereka stop nih. Katanya gitu. Gue bilang oh ya masih aman lah anak gue. Iya. Tapi ya kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin karena faktor juga diajarin juga kali ya di sekolah ya, mereka kayaknya malah tahu gitu ya kalau yang bukan tontonannya bukan buat mereka gitu ya. Terus udah gitu kayak jadi bisa ini ya self aware gitu kali ya. Bener gak? Kayak tahu sendiri gitu ya apa yang bagus apa yang enggak gitu. Kita enak banget sih di drama. Pantesan kalau gitu ternyata ini faktornya anaknya baik-baik ya, sahabat PSW ini Bu Hera ini, makanya dia awet muda kayak adik kakak sama anak-anaknya ternyata. Mungkin rahasianya itu sebenarnya. Tapi ini ada satu yang video gue gak muncul ya. Iya, kenapa jadi video sih Bu Hera? Bisa ya? Apa jangan-jangan Bu Hera ini punya kejutan buat kita nih di akhir, kayaknya dia mau menyiapkan apa tiba-tiba muncul gitu ya. Aduh. Tapi tadi dulu nanti. Coba lift dulu, boleh, nggak apa-apa. Coba lift dulu, masuk lagi ya. Tapi ya tadi sahabat PSW tadi yang itu punya hobi yang sama dengan anaknya. Mungkin buat sahabat PSW yang juga pengen reach gitu ya sama anaknya supaya istilahnya kan kalau kita pengen tahu dunia anak kan biasanya kan kita kepo gitu ya, terus kita jadi agak ganggu gitu kalau istilah sekarang gengges gitu, pengen tahu ya better dia kalau menarik tuh. Nah alhamdulillah Bu Hera. Hai. Akhirnya emang kita tuh emang harus tetap ya pokoknya nih buat sahabat PSW, buat sahabat PSW, siapa aja ya pengen dibacain ntar ya pengen bacain sahabat PSW yang udah ada di IG live PSW Antasari, boleh tolong nggak, saya pengen bacain nih si sahabat PSW yang ada di sahabat PSW Antasari, ada siapa aja, soalnya kayaknya sebenarnya ramai banget nih, kayaknya pengen lihat nih siapa ya, udah banyak yang nungguin loh, pengen ketemu Bu Hera katanya. Kangen ya Des, kita kenal dari tahun berapa ya Des ya? 1906, kita dari waktu masih unyil-unyil, kita udah berteman kayaknya dari di Bandung, udah temenan, terus udah gitu sekantor di Jakarta teh, bodor ketemu lagi, lo lagi, iya lo lagi, pokoknya kita tuh Bandung Connection dan kita bertemu lagi. Tapi ya by the way, pengen nanya. Ini teh dirimu tuh kan baterainya kan nggak pernah habis. Dalam arti kayaknya energizer bunny sekali loh, beneran asli. Tapi ya kita bingung soalnya. Waktu kita kasih judul ini Bu Hera bilang bisa karena terpaksa teh. Sebenarnya bisa naon? Soalnya pengen tahu apa jangan-jangan tiba-tiba Bu Hera teh bisa apa gitu. Tadi soalnya kita nebak-nebak nih, joget dangdut. Dangdut koplo
atau Korea atau apa, kita bingung sebenarnya. Ini ibu Hera punya mendadak bisa teh naon gitu, coba dong di reveal dong, dari tadi udah nungguin nih mendadak bisa apa. Ya, sebenarnya ya Des ya, dengan si PSBB teh jadi banyak banget yang dadak bisa tuh, banyak banget kalau buat gue. Jadi kalau tadinya kan kita bener-bener sibuk pagi kantor, paling siang sempet lah ketemu temen bentar gitu, pulang udah capek nggak ngapa-ngapain. Nah semenjak PSBB ini kerasa banget gue jadi banyak masak. Lu banyak masak nggak? Saya itu sekarang jadinya mencoba resep-resep yang resep anti gagal. Soalnya takut juga kalau gagal, jadi cobain yang anti gagal. Iya bener-bener. Tapi tadinya kan gue kayaknya aduh ke dapur teh males, paling weekend ya nyoba macam-macam kan, kita mau gojek mau apa masih takut lah ya. Kayaknya memberanikan diri lah bikin segala-gala yang anak-anak suka di restoran. Oke, jadi pandemik MasterChef juga ya, seperti teman-teman sahabat PSW yang lain yang punya gelar MasterChef di era pandemi. Nggak apa-apa kan, itu sesuatu yang positif. Tapi sebenarnya yang gue tertarik banget ya, kan kalau gue tuh malah jadi lucu sih menekuni hobi lama gitu ya. Dulu nggak pernah main piano, sekarang main piano lagi ya, kayak gitu-gitu. Keluarlah karena yang punya waktu. Nah, lu ada nggak yang hobi lama yang muncul kembali di pandemi ini? Ya, juga mendadak punya waktu kan ya Des ya, mendadak punya nggak habis waktu di jalan. Dulu tuh zaman SMA tuh gue suka joget-joget gitu, ikut. Nah kan bener kan, joget kan tuh, tadi gue udah mencium kayaknya ini hari ini mungkin kita mau joget-joget. Ayo Bu Hera keluarin joget-joget ya. Jangan atuh Des. mendadak punya waktu terus kok ya kebeneran anak-anak gue 2 army, jadi gue ngeliatin kan apaan sih ini seru banget ya joget. Tapi mereka tuh mereka males ngikutin dance-nya karena it's too hard Mami. Iya. Ternyata gue ikutin sama temen gue, kita umur segini masih bisa loh. Keren. Tapi keren banget loh, soalnya kan maksudnya gini, kadang kan kita kayak melabel diri kita gitu ya, emang masih oke gitu, masih bisa, ternyata pas dicoba teh bisa aja gitu kan, emang dulu emang suka maksudnya suka latihan gitu ya, ternyata masih ada sisa-sisa kemampuan yang di masa muda masih teruji. Iya bener gitu. Kalau masih nggak zaman office gitu ya, zaman WFO, mana sempet ya kita. Iya dong, nggak ada waktu ya kalau work from office. Ini aja kita kan mana ada waktu ya. Iya. Tapi ya kalau lu lagi ngedance gitu, tadi kan ceritanya si anak-anak mah penggemar aja gitu ya, tapi nggak ngedance. Kalau lu lagi joget-joget di depan kaca gitu, terus pernah nggak sih satu kali yang kayak thanksin gitu, soalnya ke gap gitu kan, si mamiku tuh ternyata. Enggak deh, di rumah gue dipanggilnya si Mami. Jadi paling sembarangan di rumah tuh gue, jadi mami tuh dipanggilnya Dopi, jadi mereka udah biasa kalau ngeliat jadi nggak aneh ya kayaknya, kalau ke gap juga lu udah biasa aja gitu ya. Ya gue depan mereka tuh malah suka gini, mami remember your age katanya. Tapi age is just a number, young at heart pokoknya kalau mami mah. Iya, semangat ya Des ya kita mah. Iya dong. Tapi ya ngomong-ngomong soal ngedance ya, kan zaman pandemi gini ya, terus kita juga dengan internet, terus kita sekarang nih jadi malah tanda kutip tuh jadi lebih global. Kenapa? Karena nggak ada keterbatasan waktu dan nggak ada keterbatasan tempat atau ruang gitu kan. Jadi ya bisa kemana gitu ya. Kan kalau dulu mah kayaknya mau kayak lo gitu punya geng si army itu, beda kota beda negara ya kali gitu ya, mau terbang dulu ke sana. Kalau sekarang gimana sih? Ada komunitasnya atau kayak gitu-gitu nggak sih? Kalau si dance ini? Ada. Gue baru join, jadi ada jadi nyambung semua deh, seneng deh. Kan lu tahu tadi di awal lu cerita kan, gue suka kegiatan charity gitu. Tapi kan charity gue masih lokal ya, Indonesia. Ini gue karena masuk ke ARMY itu, kayaknya mulai masuk charity internasional, seru ya? Ya ampun, keren banget. Jadi ini dong, bukan cuma sekedar temen ngedance, tapi jadi kayak networking gitu ya? Tapi walaupun gak banyak sih yang suka ngedance, jadi gue lumayan suka juga cari temen yang mau ngedance. Kan lu mau kan?
Udah gue Mau kirim. daftar. Ntar belajar dulu ya Bu ya, soalnya masih cupu. Nanti kalau udah lumayan, basic-basic udah bisa, baru nanti saya daftar. Nanti saya kirim tutorialnya ya, atau Iya kita boleh Bu. Nanti ada ujiannya ya Bu ya, saya ujian dulu ya, yang bagian paling dasar gitu ya, basic lulus dulu ya, kalau nggak malu-maluin. Tapi menarik loh yang lu bilang tadi itu, karena sebenarnya kan mungkin nggak harus ngedance ya, mungkin sahabat PSW punya hobi lain yang bisa cari komunitasnya gitu ya. Sekarang kan macam-macam loh, ada gardening lah, ada yang masak lah, ada yang suka sama sekarang hewan peliharaan gitu ya, bener-bener yang orang-orang tuh menikmati banget lah di rumah gitu kan, atau ada yang suka fashion, ada yang suka dandan misalnya, lihat tutorial di YouTube terus punya gennya juga, mungkin itu bisa dicontek tuh tadi yang dibilang sama Hera, soalnya kan sebenarnya punya temen baru ya, komunitas baru, dan mungkin juga bisa lintas kota, lintas negara, itu bisa buat jadi networking juga loh, bantu buat di pekerjaan kan, sebenarnya kita banyak ketemu orang jadinya. iya bener-bener banget. Dan apa karena kita punya apa namanya kesenangan yang sama ya, jadi ngomong tuh nyambung aja gitu ya Iya Des ya. dong, pastinya. Jadi kayak lebih smooth gitu ya, ngomongin kerjaan juga jadinya kayak nggak kerja jadinya ya, karena sama-sama punya interest yang sama gitu kan. Baru kenal pun kok bisa langsung ngomong tuh Langsung akrab ya. berjam-jam. Iya lah, Ada tuh secara klik banget. secara dia di Amerika gitu ya, jadi kan kita pagi dia malam, jadi Oh kalau iya, gue baru kebalik ya. langsung ngecek oh ada dari dia nih message gitu, dia lagi apa balas sampai jam berapa tuh dia masih bangun kan, masih sempet gitu, terus dia tidur, nanti sore gantian, gue udah mau tidur dia bangun balikan. Tapi seru banget sih karena yang diomonginnya nyambung banyak. Kita kayak mau bikin project gitu, oh di sana ada ini ada apa gitu. Jadi kalau si BTS itu kalau membernya ulang tahun tuh bikin project charity gitu Des. Oh ya ampun, oh gitu, ya ampun. Jadi ini banget dong ya, lu ngerasa ya ampun ini kok kayak universe bring us together gitu ya, yang lu kerjain di yang mana gitu, tiba-tiba nyambung aja sama si komunitas Tiba-tiba dance nyambung itu. yang di Indonesia. Senangnya. Jadi kemarin bikin ini nyumbang pohon apa tuh ya, 8.000 pohon apa yang di Indonesia, karena mau ada tahun bulan ini. Seru banget. Ini ada Muna loh, Ibu Hera, ada Ibu Cut Muna Kartika, ada Pak Nanang, ada Mas Ruli, ada siapa lagi nih? Ramai banget nih, kayaknya nggak bisa disebutin satu persatu nih. Hai semuanya. Ini untung Bu Hera sudah muncul videonya tadi, sampai saya sudah sedih ya. Aduh gimana ini, kenapa suaranya aja nggak ada gambarnya, tapi ternyata alhamdulillah akhirnya muncul juga. Ih, Muna kangen banget. Kita dulu kantor sama Muna tahun berapa tuh ya? Itu zaman kita masih kinyis-kinyis kali, masih unyu-unyu itu zaman. Tapi ya ini kalau bahasanya. iya dong, iya. Ini ada yang nanya nih katanya, Mbak Hera ini kan apa namanya? Tadi cerita soal udah punya kegiatan gitu ya di charity, tapi tadi kan kita belum bahas ya bentuknya kayak apa. Karena sebenarnya gini, kalau lagi masa pandemi gini, orang itu cenderung apa ya, quiet mind gitu ya kalau orang bilang. Jadi malah banyak bermunculan gitu ya, kalau dari sahabat-sahabat PSW yang kemarin-kemarin tuh yang gue ajak ngomong, rata-rata pada bilang gini, kalau sekarang ini kita tuh akhirnya bertanya sama diri kita, di dalam hidup tuh udah bikin apa gitu loh, karena kan suasananya hening, banyak mendengar, terus akhirnya bertanya sama diri sendiri, udah selama ini noisy life gitu ya, tanda kutip gitu kan, kurang merenung, terus kita nggak mempertanyakan udah bikin apa di dalam hidup, kan kayaknya kalau Bu Hera ini kayaknya udah beruntung banget lah ya, udah bisa ada sesuatu yang bisa lo lakukan gitu ya di dalam hidup untuk orang lain gitu loh, untuk dari ceritanya sisi yang charity misalnya. Lo tuh ini nggak sih apa namanya, cerita dong apaan sih, kalau nggak salah kan yang gue tahu kan yang sekolah jalanan gitu kan, itu ngapain gitu ceritanya, dan nggak lagi masa pandemi gini, what you do, masih berjalan atau gimana, disesuaikan? Masih Des, masih ya. Kan orang sama tadi lo bilang kan interest kan macam-macam. Nah, gue interestnya tuh sama anak-anak sama orang tua. Jadi gue ikut sesuai dengan interestnya gue. Yang anak-anak itu namanya Kopami, komunitas peduli anak marginal. Itu ngurusin anak jalanan tuh. Dia di Rawamangun, di Pluit, sama Cilincing.
Mm-mm. Tuh dia bikin itu bener-bener relawan yang ngajar gitu, Des. Itu Oh, sekolah oke. itu. Berarti tempatnya juga di tempatnya mereka ya, maksudnya yang Oh, memang kolong jembatan. kalau beneran literally di kolong jembatan gitu kan, bener-bener di tempatnya Literally di mereka. kolong jembatan. Anak-anak suka gue bawa ngajar, bahkan Mm-mm. gue kan udah biasa. Pernah tuh gue nggak bisa. Terus mereka tuh lagi butuh bimbingan untuk mereka mau diikut-ikutin lomba drama. Oh, oke. Gue tuh pergi, pas gue balik anak-anak gue kemana ya? Itu tuh relawan ngomong, itu kakak ini anaknya ada di sini semua tiga-tiganya. Kita gitu. Bisa ada perwakilan ya jadinya ya. Suami gue langsung, itu ke kolong jembatan di mana? Di Pluit gitu. Sama sopir katanya gitu. Ya ampun. Iya, Mereka iya, udah tapi ini banget ya, seneng banget ya. Soalnya kan kalau anak-anak emang bagian dari cara kita mendidik itu kan sebenarnya ya nggak perlu ngapa-ngapain ya, kasih contoh aja. Soalnya mereka itu adalah apa namanya paling gampang tuh diajarin dengan cara dicontohin loh sebenarnya. Pasti akan dengan sendirinya melakukan gitu ya, nggak perlu diomongin apa, dia akan otomatis. Tadi tuh contohnya anaknya Bu Hera ini nggak disuruh pergi, udah pergi aja dia sendiri karena dia udah punya apa namanya rasa bahwa dia juga seneng ya punya kegiatannya seperti itu, bisa berarti buat orang lain. jalan aja sendiri. Gue juga kaget pas pulang, gue tanya, kok nggak ajak mama? Lah kan mama pergi, kita kan tahu mama nggak bisa, kesian katanya mereka latihan drama. Tapi lucunya ya Des, anak kita kan ngomong belepotannya bahasa Indonesia ya, jadi suka lucu sih kalau mereka ngajar tuh. Iya, kalau anak gue yang paling belepotan tuh Daryl. Daryl tuh kan mother tongue Inggris banget kan, tapi lucu, dia tuh paling yang sensitif, dia tuh paling berusaha banget mau ngomong sesuai sama audiens. Jadi misalnya kalau dia tahu bahwa orangnya itu apa nggak bisa berbahasa Inggris dengan bagus, dia akan terpatah-patah, tapi ya lebih lucu lagi karena dia trying so hard gitu ya. Walaupun kita yang dengerinnya pusing, ngomong apa sih ini, kayak Mau ribet. apa sih gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa kan sebenarnya, niatnya lah yang dihargai. Mereka udah mau, itu udah sesuatu ya sebenarnya. Apalagi anak zaman sekarang tuh kayaknya maksudnya karena udah hidup di zaman modern gitu kan, kadang juga mereka perlu juga ya ngelihat di luar itu seperti apa, supaya juga punya empati sama orang, dia bisa ngelihat dunia yang beragam gitu kan. Aduh, kita jadi serius gini nih. Ini nih ada yang nanya, ada yang kira udah jangan serius. Orang ada yang nanya katanya, Bu Hera, kalau lagi zaman pandemi kayak gini, ini kan gini loh ya, kayak lo bilang orang keluar nggak boleh, itu kadang-kadang juga kayak buah si malakama ya. Lo bilang ya udah stay at home, ya memang sebenarnya semua orang juga maunya stay at home. Kalau punya opsi, ada titik-titiknya tuh di belakang. Buat orang-orang yang memang terpaksa keluar rumah untuk mencari makan, istilahnya nyambung hidup gitu ya, kan mau nggak mau dong dia pasti keluar dari rumah, ya kan? Udah mana kadang-kadang juga nggak punya istilahnya kecukupan untuk dia bisa ngelindungi dirinya gitu kan. Nah gue inget waktu itu program lu tuh yang ceritanya apa sih, kayaknya istilahnya lucu deh, lockdown keluarga gitu kan. Apa sih, coba kita cerita di sini supaya ya guys ya. sistem nge-lockdown orang. Jadi gimana sih, kayaknya lo aja yang cerita lah lebih jelas. Iya, itu juga gitu ya. Gue kan selama ini kalau kegiatan charity tuh nggak pernah berani ajak orang dalam jumlah gede ya Des ya. Takut lah gitu. Tapi pas pandemi itu kok yang mendadak gue berani. Dan terkumpul sampai ada dana untuk 450 orang untuk lockdown 2 minggu. Oke. Jadi mereka bener-bener apa namanya dicukupkan selama 2 minggu itu bisa makan gitu ya istilahnya, tapi mereka benar-benar nggak keluar dari rumah gitu jadinya. Bener-bener nggak keluar dari rumah, dan kita relawan tuh bagi-bagi gitu mantau, kita pakai 360 yang apps itu, jadi kalau dia begitu buat itu kelihatan. Dan ada polisinya ya, soalnya kan iya kan buat kebaikan mereka juga supaya tetap aman dan nggak maksudnya minimal resiko tetap terpapar virus gitu ya, tapi tetap bisa makan gitu kan, nggak perlu keluar dari rumah. Itu juga karena terpaksa ya kan, ngelihat dulu zaman awal bulan Maret bulan Maret ya kalau nggak salah itu. Iya. Aduh ini harus lockdown tuh, walaupun lockdownnya gagal ya ternyata secara keseluruhan Jakarta juga sih.
Nah, Iya, cuman waktu iya. itu kan kayaknya kita pengen nyuksesin, harusnya kalau sebulan lockdown orang semua tinggal di rumah, harusnya kan ini si Lebih corona teh cepat ya. bisa terkendali lah gitu. Tapi Iya, mau iya. gimana ya Des, begitu ngeliat juga emang rumahnya tuh ya sepetak, dua Mm-mm, kali mm-mm. tiga paling gedenya juga, biar ada yang Dua lebih kali kecil tiga lagi. tuh berarti kayak kamar kecil gitu dong ya, kayak kamar mandi kecil gitu ya, 2 kali 3 ya. Iya, dan kan gak ada kamar mandinya, mereka semua aktivitas Mm-mm, di situ. mm-mm. Disuruh di rumah juga nggak mungkin. Akhirnya kita bilang ya boleh deh keluar, tapi nggak boleh 2 meter, pokoknya semeter dari rumah keluar. Pokoknya boleh keluar dari rumahnya atau kamarnya itu, tapi nggak berkeliaran gitu ya di sekitar itu aja. Aduh, ini kita juga Sedih mikir ya ya, ngelihatnya ya, maksudnya kan apa nggak manusiawi banget gitu ya. Terus apalagi kalau sampai mereka nggak makan gitu, itu lebih lebih ngenes lagi gitu, kayaknya sedih banget. mm-mm. Banyak sih yang sedih-sedih banget waktu itu, karena kan ada beberapa waktu itu sopir taksi sama Gojek juga ya, nggak, sama tukang pijet buta gitu Des, kan itu langsung nggak ada kerjaan semua tuh, apalagi Mm, tukang mm, mm, pijet mm. waktu itu. Iya, iya, soalnya Tapi yang memang lebih terdampak banget ya. relawannya juga buta. Jadi gue tuh punya 20 relawan tuh buta juga, tapi mereka udah agak lebih bagus kondisinya. Mm-mm. Jadi mereka yang belanja, mereka yang nyaluri makanannya. Itu yang sampai aduh, ya orang buta Oh. nggak berani keluar rumah. Ini si Mm-mm. relawan yang belanja, udah, jangan bapak, saya online aja belanja makanannya. Gak apa-apa, Mm-mm. lebih murah deh. Jadi toko-tokonya itu ya bang. Ini dapat Oh, oke. Jadi lebih banyak dapatnya ya, kuantitinya ya. karena yang Mm-mm. belanja kan orang buta ya. Jadi dia kayak Mm-mm. buat charity lagi, ini orang buta buat charity lagi. Jadi dibikin misalnya Indomie dapat ekstra sedikit, kan lumayan ya. Iya dong. Apa bisa dapat lebih banyak juga. Soalnya kan terbatas juga ya. Kalau tadi kan total berapa tuh ya tadi 450 keluarga ya kira-kira ya. Totalnya Mm-mm. Iya, lumayan iya. banget gitu ekstranya tiap kali belanja. Mm-mm. Ya, aduh seneng deh. Kita Itu bikin apa deh? inspiratif. Ayo, ayo bikin. Aku selalu mau ikutan. Kalau yang apa namanya bisa buat ngebantu orang lain. Mungkin juga ini pertanyaan sahabat PSO-nya terjawab ya. Maksudnya kalau kita banyak yang bertanya sama diri sendiri, mungkin bisa coba explore yang memang bisa dikerjakan sesuai kebisaannya lah ya masing-masing gitu. Kalau tadi apa namanya Hera kasih contohnya kan yang lockdown tadi ya, atau apa namanya sama anak jalanan yang lebih ke edukasi. Mungkin banyak cara sih. Kalau waktu itu pernah ngelihat orang-orang juga yang nasi bungkus tuh yang berbagi, ada macam-macam lah. Ada yang Jumat Barokah, ada yang di Bali tuh nasi apa berbagi. Pokoknya ya in any kind of way ya. Sebenarnya kalau memang mau spread kindness atau mau ngebantu tuh ya mungkin creatively you think of something yang memang bisa dilakukan. Soalnya kalau sesuatu yang kayak terlalu halu atau maksudnya skala aja gede banget, itu akhirnya Kayaknya kadang-kadang tuh cuma wacana ya, akhirnya nggak maju-maju loh, nggak dikerjain. Mendingan udah deh bener. yang pasti-pasti aja ya, bener gak? Yang pasti-pasti aja Bener. bisa terukur dikerjakan dan akhirnya bisa terlaksana. Soalnya kalau enggak akhirnya jadinya cuma sekedar pemikiran atau wacana aja, kan sayang. Ya. Ini ada yang nanya katanya, Mbak Hera, Bu Hera katanya, kan kelihatannya kamu teh super lemah lembut dan keibuan, selalu cantik awet muda, dan kalau di foto tadi persis seperti komennya gue, kayak adik kakak sama anaknya. Bener sih, itu nggak boleh disangkal, itu kan hoax. Jangan-jangan katanya setiap hari mandi berendam formalin. Iya, saya juga mencurigai begitu sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu teh ini ya sukanya kemana-mana bawa lampu gitu, jadi bersinar dari dalam. Apa sih rahasianya? Kayaknya apa coba? Apa Dia coba? vampir katanya. Kenapa? Ada Kayak yang bilang vampir. Iya, emang lu Highlander kayaknya nggak pernah itu awet muda terus, nggak pernah tua. Tapi beneran serius. Kalau gini ya, kan sekarang ini kan kita pandemi ya. Pandemi itu ya punya keterbatasan dong, karena memang jadinya di rumah saja itu. Banyak orang yang akhirnya jadi ngelirik untuk ngerawat. Ngerawat tuh macam-macam. Ada yang larinya ngerawat rumah, ada yang larinya jadi ngerawat dapur, ada juga yang larinya jadi merawat diri sendiri. Jadi sebenarnya
apa ya yang tadinya perawatan-perawatan yang nggak bisa dilakukan, terus sekarang juga kan ya ke salon nggak bisa gitu kan ya, maksudnya do it yourself gitu. Kalau lo gimana di rumah? Apa yang apa namanya? Apa yang dilakukan? Apa yang apa namanya? Rahasia. Coba Bu Hera kita intip ngapain kalau di rumah? Pengen tahu. Semenjak lockdown ya Des, jadi bisa. Dulu kan kalau rambut lagi panjang ini harus ke salon ngeblow. Kalau sekarang jadi bisa. Karena terpaksa Jadi bisa ya? Bisa jadi karena beli terpaksa. Oh, jadi sesuai judul dong. Bisa karena terpaksa. Tapi kepo ya, keluarin kepometer. Bu Hera, apa yang kamu bisa terpaksa? Coba cek dulu. Motong rambut bisa? potong belum, lu pasti udah bisa ya, gue belum bisa. Gua motong 3 orang ya di rumah gue, tapi laki sih itu gak ada model, jadi ya udah. Motong rambut lagi diusahakan ya. Kalau itu ngecat rambut sendiri? Belum berani, tapi boleh juga ya, bener nih pas boleh juga udah ya. Hidup, kayaknya gue coba. Ngecat rambut sendiri. Kalau perawatan muka berarti harus sendiri dong, scrub apa segala macam. Iya, bukan paling pakai masker doang, Des. Kemarin masker gitu doang. Bahkan anak cewek 3 ya, jadi kita suka perawatan malam-malam bareng-bareng gitu. Wih, seru banget. Aduh, gue sebenarnya pengennya ke situ ngikut jadi anak keempat ikutan. Mama aku ikut ya. Pengen ikutan. Ayo. Gimana tuh lagi ini lagi dilarang kan, lihat boleh pegang jangan. Kalau sekarang kita coba boleh lihat aja, lihatnya juga di layar IG Live ya. Gak berani deket-deket. Tapi ya tadi ngomongin soal yang si hobi-hobi tadi tuh, apa namanya, lo tadi kan ada hobi-hobi yang keluar lagi lah, misalnya tadinya udah lama nggak dance terus jadi dance gitu. Ada yang lain nggak yang seru-seru yang tadinya tuh karena kesibukan jarang dikerjain, jadi yang si hobi-hobi lama muncul kembali? Gue nyoba sih, ada Des, gue nyoba berkebun tapi gagal. Berarti coba lagi jangan menyerah. Tadi kita video juga nggak bisa, nyoba sampai 10 kali bisa loh akhirnya. Harus persisten. Harus kekeh gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah harus agak kekeh Bu, dicoba lagi. Oh ya, gagal gue Des. Gue nyoba beli yang hidroponik itu, terus gue tanam gitu, gak tumbuh. Katanya berapa hari udah mulai ada ya. Gue kasih ke penjaga rumah gue, udah memang kagak kali ya gue. Itu apa istilahnya kalau berkebun tuh tidak bertahan dingin katanya. Tapi itu katanya mitos loh. Beberapa waktu yang lalu tuh gue nginterview sahabat PSW yang lain, gitu juga tuh. Kemarin tuh siapa yang cerita? Oh, yang cerita kok lupa ya kemarin. Pokoknya salah satu tamu sahabat PSW dia bilang dia tuh didakwa tangannya panas. Jadi kalau tanaman tuh mati lah di tangan dia. Ternyata enggak. Jadi sebenarnya Ibu Hera coba lagi. Saya juga coba lagi di rumah. Siapa tahu hidup ya. Semangat, tetap semangat. Tapi ya kalau lo di rumah ya seru-seruan sama anak-anaknya, seabsurd apa sih keseruan lo sama anak-anak 3 cewek? Soalnya kebayangnya kalau anak-anak cewek itu, gue tuh ingetnya waktu SD nih suka baca buku cerita yang itu tuh apa namanya, sekolah boarding school itu loh, cewek-cewek itu kan seru-seru banget ya kayaknya kegiatannya, yang pesta tengah malam lah, terus apa bareng, ini bareng, party bareng, ini itu. Lo ngapain sih kalau sama cewek-cewek yang bener-bener seabsurd-absurdnya? What do you do at home? Yang pasti tuh kalau cewek yang ngomongin inilah Des, fashion ya kan? Ngomongin fashion, jadi tukar-tukaran baju dong berarti. Tuker-tukeran baju, udah saling pinjem. Pasti kadang ya. Baju mereka yang pinjem baju gue. Make up juga udah lebih jago mereka suka ngetawain gue kalau make up. Mami, aduh itu alisnya gitu. Aduh. Mami coba ya, Mami kayaknya nggak kekinian nih, alisnya lebih jago mereka kali ya. Aduh, Mami bukan begitu, pasti gitu deh. Terus gue dikasih lihat tutorial YouTube gitu. Ini mah caranya pakai yang bener kayak gini. Ketahuan ya. Ini beneran loh. Ada yang nanya juga loh, ini pertanyaan berikutnya. Kebetulan emang bener tentang dandan. Katanya gini, namanya perempuan kan pasti nggak jauh-jauh dari dandan. Kalau gue atau kita nih, sahabat PSW, bisa bongkar isinya tasnya Ibu Hera. Pengen ngegap, lo di dalam tas tuh adanya apa? Adanya apa? Tas gue di atas deh, mau ke atas, gue ke atas dulu.
Oh beneran nih kita boleh buka, gue bercanda kali. Kalau gue boleh ngobrak-ngabrik tas lo, isinya apa sih sebenarnya tasnya Ibu Hera ini? Boleh deh. Kalau dandan, Ya pasti ini Bluetooth apa? earphone, Itu loh. Earbuds itu. oh earbud, oke. Lalu ada earbuds. Biasalah dompet, kacamata. Kalau sekarang ya hand sanitizer ya wajib sama masker cadangan. Kalau dandan apa yang wajib ada di dalam tas? Suka lupa bawa gue, kadang sih bawa lipstick. Bawa lipstick. Tapi kalau andalan lo tuh apa? Kayak misalnya gini, pertanyaan nih ya, kalau Zoom meeting ngedadak gitu kan, terus udah gitu, aduh ternyata kondisinya satu belum mandi, dua semua tidak menunjang, rambut lepek, mata sembab, wajah kucel. Andalan lo apa supaya sering langsung kece? Bulu mata. Iya dong. Oh bulu mata. Oke. Karena mata itu kan jendela itu ya, jendela hati katanya. Jadi kayaknya bisa diselamatkan dengan bulu mata ya. Secara lagi harus pakai masker kan, jadi ya udahlah. Iya. Jadi yang kelihatan matanya aja ya. Kemarin juga di episode lain tuh kita ngobrol sama sahabat PSW yang lain, kita nanya ini tim pakai lipstick di balik masker atau tidak pakai lipstick di balik masker. Soalnya sebenarnya pakai lipstick di balik masker itu suka rada kacau ya, karena nempel-nempel ya sebenarnya di maskernya. Lo kalau pakai masker, gue pergi nggak pakai lipstick kayaknya. Oh jadi tim yang pakai lipstick ya. Gue sih pakai lipstick karena kadang-kadang kalau kayak gini gitu kan, lagi IG live, lagi sendirian kayak gini, maskernya dibuka kan pakai lipstick lah. Nanti kalau nggak pakai lipstick kok ini apa namanya? Nanti nggak bersinar kayak Bu Hera gimana? Bersinar. Nanti ketahuan belum mandi ya. Nanti ketahuan belum mandi lah. Soalnya bisa dilihat gitu ya dari warna bibir nih kayaknya belum mandi. Tapi ya kalau lo ya sama gue itu kan sama-sama suka makan kan, kita ya suka makan ya. Suka makan dong. Iya. Nah, kita berdua suka makan. Sebagai sama-sama orang yang kampungnya di Bandung, kita berdua kangen dong sama makanan-makanan Bandung pastinya. Betul banget, Jomai. Kalau sore. Iya nih kalau sore-sore gini emang enaknya cuanki sebenarnya ya, tapi gimana ya? Kayaknya kudu sabar jaya gitu ya. Apa kita bikin cuanki aja di rumah? Kenapa? Kalau bikin cuanki kirim ke rumah gue. Kalau bikin cuanki, bikin, tapi tingkat kegagalannya nggak bisa gue prediksi. Nanti datang cuanki, tapi itu apa namanya, saking cuinya tuh sampai ya dikunyah aja terus nggak hancur-hancur gitu ya, cuy banget. Nanti saya pikirkan ya Bu, saya pikirkan. Gue pengen ngobrol lagi soal tadi si dance itu. Nah si dance ini itu lo gimana sih, maksudnya gini, dance itu kan sebenarnya juga olahraga ya, bergerak dong sebenarnya, bener nggak? Iya banget kan. Nah ini lo jadiin ini nggak sih kayak sarana memperbanyak tidak mager, karena gawat ini kita di rumah aja ini mager banget soalnya. Banget deh soalnya ya, keringetannya tuh ya bener-bener sampai basah rambut baju gitu kan. Emang apa namanya, kardio banget ya. Ini lagi angin banget nih di sini, sampai jatuh-jatuh harus dipegangin. Jadi anginnya lumayan kenceng. Jadi kalau misalnya nari-nari gitu ya, kalau lo kan lebih suka yang gitu ya, tuh berarti K-pop gitu kan. Itu sampai segobios apa kalau nari-nari? Gobios banget deh bahasa. Jadi gue tuh ngedance-nya berdua sama temen gue di Singapura ya tinggalnya. Jadi kita suka sekarang kita mulai. Jadi awalnya kita pasti mulai bareng. Mulai lagu bareng, terus saya pada koreografi. Langsung kita milih lagu itu. Tapi ya harusnya gue banyak itu yang aja udah basah banget. Berarti bisa dikategorikan sebenarnya berolahraga ya, dance itu ya. Nah, berarti gini nih, mungkin kita bisa kasih inspirasi juga buat sahabat PSW, karena di episode-episode yang sebelumnya suka banyak yang nanya juga tuh, aduh mengatasi mager gitu kan. Ada sahabat PSW yang kasih contoh, udahlah maksudnya sesuaikan sama kondisi. Kalau misalnya sekarang semua orang pada rame-rame sepedahan atau lari atau ya udah ininya aja, maksudnya cocoknya gimana. Kalaupun mau keluar cuma jalan gitu ya, yang penting itu katanya
harus konsisten dan rutin. Lu setuju nggak? Iya, setuju. Jadi jangan musiman gitu loh. Kalau misalnya lagi seneng, angin-anginan Dan harus dilakukan. suka ya, Des, ya. Iya benar, harus suka. Itu faktor yang sebenarnya harus di note banget, karena sebenarnya kalau menurut gue ya, sesuatu yang kita suka itu dilakukan tanpa paksaan. Jadi akhirnya seneng aja gitu ngerjain. Dan kalau misalnya tadi lo bilang lo suka ngedance, itu kan lo nggak usah digebah-gebah istilahnya. Ayo olahraga. Kalau ngedance mau sendiri soalnya. Iya bener, kayak lu kan suka lari ya, gue lihat suka tenis gitu. Lu nggak usah ada yang nyuruh juga, pasti lu berangkat sendiri. Nah, Berangkat gue juga soalnya kalau gue tuh tenis itu bonding sama anak, karena mainnya sama anak ya, karena lagi pandemi. Jadi gue tuh private itu kan lapangan gitu ya, jadi mainnya sama anak, jadi malah jadi kayak family game jadi. seru. Iya, nih gue nih berusaha ngajak orang-orang, tapi kok nggak ada yang mau ya, Des ya. Ini gue daftar. Gitu gue kasih tutorialnya, ya ampun gila lu, cuman gitu doang. Enggak gue nyoba mau pingsan, paling gitu pada gitu semua tuh niannya. Padahal Ya kita harus berani mencoba ya sebenarnya, karena emang kadang-kadang dicoba aja dulu ya kan, belum tentu nggak bisa juga loh. Percaya diri aja, coba. Ini Bu Hera yang kayaknya lembut dan keibuan ini aja ternyata bisa BTS. Kalau gitu berarti saya juga bisa. Saya semangat nih mau ikut daftar. Tapi ya penasaran. Gue mau nanya, lu tuh ini gak sih? Lu girly atau tomboy sih sebenarnya? Ayo coba dijawab. Gue apa? Girly atau tomboy? Gue nggak tahu gue apa ya. Menurut lo gue apa? Jadi gue tuh, nah ini juga nih apa di BTS ini gue ketolongnya. Pas eranya anak gue kan udah suka dari tahun-tahun dulu nih. Gue kan baru mulai pas pandemi ini, karena teman gue kenalin gue, oh mama ada juga yang nah ternyata mereka itu dalam banget, Des. Jadi mereka tuh lagu album itu kayak buku, dan ada story-nya, ada message-nya. Nah yang kena gue tuh masuk suka mereka itu pas gue di Map of the Soul. Nah Map of the Soul itu kayak isinya tuh teori psikologi. Dia ngebedah ada apa aja sih dalam diri kita itu. Kita tuh punya persona itu yang kita tampilin di luar. Jadi kalau lu ngelihat gue sepertinya girly, itulah persona gue. Iya. Nah terus gue tuh punya juga shadow itu yang gue nggak mau orang lain sampai orang lain tahu gue tuh begitu gitu. Tapi itu bagian dari shadow. gue. Itu kan tetap bagian gue. Semakin di-repress itu tuh akan semakin gak bagus tuh buat kepribadian kita keseluruhan. Nah kayak gitu. Kita tuh punya ego juga. Kita tuh punya ego gitu. Ego tuh yang selalu pokoknya maunya itu yang memenang. Iya. Kita juga punya namanya anima animus gitu. Itu tuh bagian cewek cowok. Jadi kalau misalnya gue cewek, gue punya sifat maskulin. Kalau gue cowok, iya. Soalnya kan kromosom juga sebenarnya X dan Y ya. Jadi sebenarnya ada sisi cowoknya juga di dalam yang cewek gitu kan, tapi mungkin gak dominan gitu. Nah, karena jadi satu album tuh nyeritain itu deh. Depannya tuh lagu pertama tuh persona, keluarnya tuh shadow gitu. Sama ada inner child juga di dalam. Jadi satu tentang psikologi, walaupun gue jangan itu ya lagunya loncat tapi ternyata dalam ya, ada message-nya gitu ya di semua lagu ya. Seru ya. Ada spiritualnya juga. Satu lagu tuh tentang highly spiritual. Kalau ngelihat musik videonya kelihatan banget. Di situ ada tentang Nabi Nuh gitu, ada tentang Nabi Musa dalam musik videonya itu. Nah jadi berkat si albumnya ini gue jadi nyadarin diri gue nih. Jadi persona gue, jadi kan gue kayak dijebak sama persona gue sendiri sebenarnya. Jadi karena semua orang ngeliat gue tuh ya lemes gitu ya, halus gitu. Padahal gue punya satu sisi lagi di belakang, sisi kayak goofiness gitu. Jadi gue kalau orang suka bercanda nggak jelas gitu. Nah itu jadi pas masa pandemi ini keluar, makanya aku mulai hobi
Waduh, Tapi kalau gue mah soalnya ini sih apa dulu kan udah kenal jadi udah tahu kalau gue nggak heran. iya, karena lu tahu gue dulu ya, pas sebelum waktu zaman di Anderson tuh kan, inget gak, gue dibilang anak emasnya Daryl. Jadi kan gue kayak, gue kerja tuh harus selalu yang paling pinter, harus selalu bisa ngeluarin statement yang kayaknya cerdas gitu, supaya orang tetap Panjang umur nih Daryl nonton kita nggak ya? Daryl tuh baru message gue kemarin bilang happy birthday. Dia di Sydney kan, dia bilang katanya gue baru selesai golf nih, katanya my first golf during pandemic. Wah, enak banget udah main golf lagi. Aduh kangen ya, kapan ya bisa ngumpul-ngumpul yang ketemu lagi ya. Aduh sahabat PSW kita stay positif aja ya. Kayaknya mungkin Mother Nature atau Universe itu kalau kita stay positif, kita spreading kayak gini, jadi kayaknya kembali untuk reheal. Mudah-mudahan coronanya cepat berlalu dan kita bisa seru-seruan lagi, bisa happy-happy lagi. Kayaknya tuh si positivity ini pokoknya kita ini aja kita create, kita sebarkan dan makanya juga si campaign Sahabat PSW ini kan sebenarnya kita intinya adalah berbagi positivity. Jadi thank you banget sudah mau muncul, diajak seru-seruan, ngalor ngidul kalau bahasanya Bu Hera itu, tapi ngalor ngidul tuh yang ada manfaat. Kita bermanfaat loh, lumayan loh ngalor ngidul juga. Amin, mudah-mudahan ya Des ya ada manfaatnya. Dapat banyak itu baru tuh tadi dari mulai yang gimana sama anak, tadi kan lo cerita ya maksudnya yang dilakukan bareng akhirnya juga jadi lebih gampang ya untuk mengenali mereka, untuk bonding sama mereka dan nggak perlu kepo-kepo lah wong kita sama-sama ngomongin hal yang sama gitu kan, macam-macam lah. Tadi ada sisi positif juga berolahraga, ternyata kalau Bu Hera pilih dance ya, kamu pilih apa? Bisa pilih sama senengnya apa. Jadi memang ya udah kita explore aja, toh di rumah banyak waktu, akhirnya kita bisa juga menemukan kita sukanya apa, bisa dieksplor. Aduh, seru banget ya, pengennya ngobrolnya sih lebih panjang lagi, cuma udah di warning katanya, Bu, Ibu jangan panjang-panjang sama Bu Hera, nanti iya, kalau ngobrol ya, Des. Nggak habis-habis, aduh tapi bener deh, mudah-mudahan kalau pandemi udah berlalu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol-ngobrol lagi, thank you banget ya, tapi sore ini udah mau diganggu, padahal Bu Hera ini biasanya meeting maraton, ini pasti di Selasa meeting juga, tapi disempet-sempetin hari Jumat, pokoknya harus mau ya, kan kita berbagi positivity sama sahabat PSW. Kita pamit dulu aja ya, atuh sama sahabat PSW. Udah sore nih, biar pada bisa siap-siap juga menjelang weekend katanya. Saya Mariska dari PSW Antasari Hotel dan Hera Handayani mengucapkan terima kasih pada sahabat PSW semua yang udah nonton. Jangan kemana-mana ya, siapin koper ya Bu Hera. Tahu kenapa disuruh siapin koper? Besok kita mau ke Vegas. Mau ke Las Vegas besok kita itu jam 11 siang ketemu di airport ya Bu ya, ketemu di airport besok ya, udah bawa koper ya. Jam 11 kita berangkat ke Vegas. Pokoknya apa yang nggak mungkin ya kalau di IG Live PSW Antasari, Vegas, kita nggak bisa ke Vegas, Vegas datangkan ke kita. Stay tune terus di sahabat PSW, kita ketemu besok jam 11 siang, episode Delvi jalan-jalan virtual di Vegas. Thank you, bye. Bye.